Di tengah persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam, Coach Shin mendapat kabar baik terkait proses lanjutan pemain diaspora yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, di mana keduanya kini benar-benar diupayakan dengan maksimal oleh PSSI agar segera menjadi WNI dan bisa main buat timnas saat melawan Vietnam pertengahan Maret mendatang. Yap, apabila proses Tom Haye dan Ragnar ini clean, maka bisa aja mereka berdua akan mengambil sumpah bareng Nathan Cho yang tinggal menunggu jadwal buat sumpah WNI. Jelas keberadaan 3 pemain tersebut akan melengkapi 4 pemain yang emang disiapkan buat lawan Vietnam setelah sebelumnya ada JISS yang 100% siap tampil. Nah, melihat ini semua, jelas publik Vietnam makin dibuat risau sebab bagaimanapun kekuatan Indonesia jelas akan makin bertambah dengan adanya 4 pemain tadi. Dan bisa jadi permainan timnas jadi lebih sulit dihadapi ketimbang saat Piala Asia lalu. Di satu sisi, melihat gimana perkembangan timnas Indonesia dengan skuad yang mayoritas muda plus kebanyakan pemain diaspora serta abroad yang ada, membuat Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa secara khusus melayangkan pujiannya. Menurutnya, apa yang dilakukan timnas Indonesia sekarang terutama dengan pemain mudanya bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mulai memikirkan prospek jangka panjang agar kedepannya sepak bola Asia bukan hanya tentang Jepang, Iran, Arab Saudi, Korea Selatan, Australia, ataupun Qatar. Publik tanah air makin dibuat gak sabar dengan perkembangan proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Maklum, kedua pemain dinilai akan memberikan dampak instan ke dalam skuad Garuda. Untuk itu PSSI dengan segala upaya berusaha untuk mengebut menyelesaikan proses naturalisasi mereka agar bisa main lawan Vietnam. Nah, bila itu udah kelar, kemungkinan sumpah WNI sendiri akan dibarengkan dengan Nathan Cho yang kini tinggal gas aja. Sedangkan JISS udah 100% boleh membela Indonesia karena sudah sah jadi WNI. Ya, bila nanti segala upaya PSSI sesuai dengan rencana, maka kekuatan timnas Indonesia sendiri bisa dipastikan jadi lebih kuat. Sebab secara kemampuan, terutama Tom Haye, JISS, dan Ragnar Oratmangun, mereka adalah pemain yang rutin bermain di klubnya masing-masing. Dan posisi ketiganya juga terbilang ideal, yakni belakang, tengah, dan depan. Sedangkan Nathan, sepertinya masih harus bersabar karena di klubnya pun masih sering duduk di bench, dan di timnas saingannya ada Shane Patinama ataupun Pratama Arhan. But that's okay. Yang penting adalah kedalaman skuad timnas Indonesia kini udah jauh lebih kuat dari sisi materi pemain. Nah, melihat ini semua tentu saja membuat publik Vietnam makin khawatir. Sebab gak cuma saat di GBK aja mereka terancam kalah, namun juga saat main di laga kandang. Oleh karena itu, publik Vietnam berharap kalau timnas mereka bisa melakukan segala cara termasuk yang kotor-kotor, gak apa-apa, asal bisa meredam Indonesia. Dan ketakutan Vietnam sendiri emang cukup beralasan. Karena sebelum 4 pemain baru ini join, Indonesia udah cukup kuat dari sisi permainan dengan pemain yang main di Piala Asia. Apalagi kini dengan adanya 4 pemain baru yang mana 3 diantaranya adalah pemain hebat. Harusnya di atas kertas Indonesia akan menjadi lebih sulit dikalahkan. Yap, secara kemampuan JISS yang kini main di Venezia tentu bukan back sembarangan. Back 23 tahun tersebut beneran oke dari sisi build up ataupun defense. Ia tenang dan lugas. Dan di laga terbaru JISS mampu membawa timnya menang 2-1 atas Pisa di Serie B sehingga peluang untuk promosi ke Serie A masih terbuka lebar. Kemudian Oratmangun, di laga terbaru ia mampu memberi 1 assist atas kemenangan 1-0 Fortuna Sittard atas RKC Waalwijk dan Tom Haye yang udah nggak perlu lagi kita ragukan kualitas visi bermainnya. Sedangkan Nathan Cho, dia
Yerevan, jelas ia terbilang masih anak kemarin sore yang butuh adaptasi. Tapi di klub sebelumnya, secara kualitas, Nathan gak tertinggal jauh dari Shane Patinama. Intinya, keempat pemain baru ini dijamin akan membuat Indonesia jadi lebih kuat di belakang, tengah, dan depan. Sementara itu, melihat gimana perkembangan timnas Indonesia, membuat Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, secara khusus memberikan pujiannya. Menurutnya, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain di Asia soal gimana mengembangkan pemain muda. Terlebih, beliau juga memuji langkah cepat PSSI dalam mencari pemain keturunan yang dinilai punya potensi bagus untuk membawa Indonesia naik level. Hanya sedikit tempat di dunia yang mempunyai gairah yang begitu besar terhadap olahraga indah ini selain Indonesia. Kami yakin PSSI dan pemerintah Indonesia akan memberikan panggung yang sangat baik bagi para bintang sepak bola di masa depan untuk tampil bersinar. Ucap Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dikutip dari situs AFC. Ya, pada akhirnya kini patut dinanti. Semoga saja semuanya lancar dan keempat pemain tadi bisa membela Indonesia di laga versus Vietnam. Dan semoga dua laga versus Vietnam ini bisa dimenangkan Indonesia agar peluang melaju ke ronde ketiga masih terjaga. So, semangat buat LMS Timnas Indonesia. Buktikan jika Indonesia emang udah bisa naik level ke tahap selanjutnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.